Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke ayat 26 dari surat Al-An'am. Sebelumnya kita membahas mengenai orang-orang kafir yang datang kepada Nabi Muhammad, mendengarkan dakwahnya, melihat mukjizat-mukjizatnya, tetapi belum bisa menggerakkan hati mereka karena Allah tutup hati dan telinga mereka. Jadi mereka tidak mendapatkan hidayah daripada Allah disebabkan oleh perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. Nah, kemudian yang ayat ke-26 ini sangat menarik. Sangat menarik karena apa? Ada dua tafsir. Yang pertama menceritakan tentang kebanyakan orang kafir Quraisy, dan yang kedua, tafsir yang kedua sedikit berbeda yang menceritakan tentang kisah paman Nabi, Abu Thalib. Kenapa spesial? Karena paman Nabi ini adalah orang kafir yang membela Nabi habis-habisan dengan harta dan jiwanya, tetapi tidak mendapatkan hidayah, tetap kafir sampai akhir hidupnya. Diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa paman Nabi ini adalah orang yang mendapatkan siksa jahanam paling ringan. Diletakkan sandal atau selipar di kakinya, tapi saking panasnya mendidih otaknya. Baik, kita sama-sama amati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Dan mereka melarang darinya dan mereka jauhkan darinya. Tafsir yang pertama adalah orang-orang kafir Quraisy kebanyakan melarang, mengganggu dakwah Nabi dan mereka menjauhkan diri. Itu yang pertama. Tafsir kedua adalah tafsir tentang Abi Thalib, paman Nabi, karena beliau melarang orang-orang kafir untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Ketika terjadi konfrontasi, Abu Thalib maju membela Nabi. Ketika terjadi boykot sehingga Nabi dikucilkan, tidak boleh beli makanan, tidak boleh bergaul dengan orang-orang Quraisy. Ini kondisi yang sangat berat karena Nabi tidak mendapatkan makanan. Abu Thalib maju melindungi Nabi, membawa beliau yang disabotase ini ke tempat tanahnya Abu Thalib. Kemudian mereka sama-sama hidup di sana dalam kesulitan dan kelaparan. Suatu solidaritas yang sangat besar. Akan tetapi dalam firman Allah disebutkan dan mereka menjauhkan darinya. Maksudnya sampai akhir hayatnya Abu Thalib menjauhkan diri dari keimanan, tidak mau menjadi muslim. Jadi walaupun sikapnya mulia, membela agama, membela Islam, membela Nabi dengan harta dan jiwanya, tetapi ketika mereka tidak berislam, yang merupakan esensi dari kehidupan ini, apa yang Allah firmankan, wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidak ada yang mereka lakukan itu kecuali membinasakan diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Jadi perbuatan-perbuatan baik tadi hilang artinya, karena inti dari segala perbuatan itu adalah beriman dulu. Ini juga yang membuat kita harus mengkalibrasi lagi
cara kita melihat seseorang. Ketika kita dipilihkan kepada seseorang yang akhlaknya buruk, selalu berdosa, banyak melakukan dosa besar, tetapi dia beriman dibandingkan dengan orang yang berbudi, berakhlak baik, tetapi tidak beriman. Tentu orang yang pertama itulah yang memiliki kesempatan lebih besar di hari akhirat. Walaupun secara hati kita tidak bisa bilang orang yang pertama, tapi itulah hukum yang Allah miliki. Walaupun mungkin tidak se ekstrim itu, karena dengan cahaya iman seseorang akan berusaha untuk menjadi seseorang yang baik, berakhlak mulia, membantu sesama, dan berbakti kepada orang tua. Itu dulu teman-teman, ayat yang spesial Al-An'am 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.